Salam sejahtera untuk para penonton dimanapun dan kapanpun Anda menonton video ini. Ya, berikut Satria F150, motor yang menggunakan kopling manual dengan mekanisme menggunakan kawat untuk menarik stud kopling. Aku akan mengganti mekanismenya yang semula memakai kawat untuk menggerakkan stud menjadi mekanisme berbasis hidrolik. Singkat kata, aku ingin menerapkan kopling hidrolik di motor ini. Penasaran gimana cara aku melakukannya? Ikutin video ini. Yang pasti, untuk menerapkan mekanisme ini, harus ada part yang dibutuhkan. Beberapa part yang dibutuhkan yaitu Master Cylinder Coupling. Alat ini diambil dari master rem sebelah kiri punya Yamaha X-Max. Alat ini yang akan dijadikan untuk sebagai master cylinder untuk kopling hidrolik. Ya, berikutnya yaitu selang cairan hidrolik. Part ini aku ambil dari selang cairan rem variasi panjang 130 cm. Walaupun sebenarnya sih kepanjangan, tapi ya apa boleh buat karena adanya hanya ini. Lalu yang pasti sih ya baut selang rem. Nah, ini alatnya aku butuh 2 buah. Ya, berikutnya yaitu handle khusus, dan aku ambil dari handle rem Yamaha NMAX. Sebenarnya sih nggak cocok ya antara handle rem NMAX dengan Master Cylinder X-Max, tapi ya aku paksain aja. Aku akal-akalin supaya bisa masuk, makanya di bagian handle ada semacam pengikisan gitu kan. Nah, ini sekarang sudah bisa masuk. Nah, ini alat yang unik dari yang lain. Alat ini aku rancang sendiri, aku rangkai konsep sendiri, aku buat sendiri, nggak sepenuhnya sendiri sih, masih butuh bantuan orang juga. Sampai bingung mau aku sebut apa alat ini. Alat ini akan aku sebut sebagai kaliper pendorong. Ya, seperti yang dilihat, kaliper pendorong. Ya, ini yang akan digunakan untuk mendorong stud kopling. Yang ingat, ini fungsinya mendorong stud kopling, bukan menarik stud kopling. Nanti di pertengahan video akan dilihat cara kerja gimana. Yang pasti harus dipasang dulu alat ini ke motornya gitu. Nah, jadi kalau dirangkai akan seperti ini, dari master cylinder ke tali kopling terus ke kaliper pendorong. Untuk kaliper pendorong pada sistem kerja kopling hidrolik buatan aku ini, aku akan membuat sendiri kaliper pendorongnya dengan bahan berupa berikut. Yang pertama yaitu pen piston, dan ini milik dari Suzuki Satria FU. Karena diameter pistonnya lumayan besar untuk motor kelas 150 cc, makanya aku ambil pin piston dari Satria FU. Lalu bahan kedua yaitu ini seal master rem milik Mio. Ini kayaknya bukan produk Yamaha, tapi nggak apa-apa, yang penting ini yang nanti aku difungsikan sebagai piston kaliper pendorong. Bahan ketiga yaitu ini baut selang minyak rem, dan yang terakhir besi ini. Nah, nantinya seperti ini, besinya seperti ini ya. Ini besi bulat tapi nggak ada bolongnya. Maksudnya seperti ini nantinya. Nantinya pen piston ini akan disambung ke besi ini ya. Sayangnya besi ini diameternya lebih besar, jadi kelihatan nggak rapi juga, tapi apa boleh buat karena hanya bahan ini yang aku dapat. Pokoknya nanti ini akan disambung, dilas, pokoknya dilas kuat, jangan sampai ada bocor, karena kan jangan sampai ada nantinya ketika terpasang jangan sampai ada minyak rem bocor di sini. Nanti diusahain setelah ini disambung, lalu di sini akan dibolongi dan ditap dengan baut ukuran persis ukuran baut ini. Pokoknya dibuatlah tempat masuk baut kayak gitu kan. Nah, ya yang artinya ini nanti setelah disambung nanti akan dibolongi sampai tembus ini, kayak gitu.
Dan kalaupun ini sudah berhasil, ini sudah dilas, ini sudah dibolongi, sudah dibuat dudukan baut, tempat baut, nanti akan dipasang seperti ini. Misalkan ada selang, katakanlah ya, yang aku jepit selang rem, jadi masuk seperti ini nanti kan. Lalu bagian untuk piston kalipernya yang berasal dari seal master rem, minta kena dipasang seperti ini nantinya. Pokoknya ini masih bisa masuk loh. By the way, untuk diameter dalam dari pen piston ini sebesar 11 mm, dan ya sempat diukur sih, makanya ini sebelum video ini direkam lah. Dan untuk seal master rem ini atau yang difungsikan sebagai piston kaliper ini diameternya diameternya sekitar 10 mili, 10,9 mili ya, diukur dari jaka sorong barusan. Jadi insya Allah kalau dipasang nanti pas masuk. Dan ini nanti kan akan dialiri minyak rem untuk mendorong seperti ini. Cuman nanti waktu pemasangan ini akan dipasang sampai mentok ke dalam sini. Kayak gitu. Jadi nggak sampai di sini, pokoknya sampai mentok ke dalam karena belum dirangkai, jadi belum bisa nunjukin. Nah, oke, setelah ini aku akan coba untuk membuat alat konsep aku ini. Oke, kita mulai dari sekarang. Ya, proses pengelasan, pengeboran, dan pembuatan rumah baut sudah dibuat. Ya, kurang lebih tampilannya jadi seperti ini. Nanti bautnya akan dipasang seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Pokoknya nantilah tepat inilah dipasang selang rem. Nanti tuas ini akan dipindahkan ke sebelah sini. Lalu nanti dipasanglah pen pendorong ini untuk mendorong piston ke sini. Dan juga nanti bakal di sini bakal ditaruh selang minyak rem. Nah, ini nanti akan dilas. Dan ditaruh ke sini. Katakanlah membuat semacam bracket kaliper pendorong ini. Nantinya kayak gitu. Oke, sekarang siap untuk dilas bracket kalipernya dan jadilah seperti ini. Ya, selesai sudah penjelasan mengenai kaliper pendorong ini. Lanjut ke pemasangan. Ya, jadi seperti ini pemasangan master silinder dan selang hidroliknya. Ya, bagian ini yang agak merepotkan ya, karena selangnya terlalu panjang dan ada bagian yang tidak sempat terekam juga ya. Nah, tahu-tahu langsung terpasang kayak gini. Ini sekedar percontohan saja. Lalu sekarang siap untuk diisi minyak rem. Ya, kaliper pendorongnya aku lepas dulu, nanti aku taruh ke atas sedikit untuk biar gampang untuk pengisian. Ya, tak lupa untuk dikencangkan lagi sekencang-kencangnya. Namun sebenarnya siap dikasih semacam sudut ya untuk pemasangan selang rem di bagian kaliper pendorong ini. Oke. Lalu ini siap untuk diisi minyak rem. Ini bagian sini ku buka dulu. Nah, ini yang unik. Aku memakai alat semprot ini sebagai alat bantu untuk mendorong minyak rem
agar cepat turun, dan aku memasangnya seperti ini. Jadi di bagian selang, ujung selangnya lagi siap untuk disemprot, siap untuk mengaliri minyak rem. Ya, ini mohon maaf sebesar-besarnya. Padahal aku ingin sekali merekam proses ini, tapi entah kenapa ternyata tidak terekam. Ya, sayang sekali ya. Jadi aku akan menjelaskan secara lisan saja proses bleeding atau pengisian cairan hidrolik atau cairan rem ini. Dengan memasang selang semprotan di bagian ujung kaliper pendorong, aku menyemprot atau katakanlah memompa alat semprot tersebut agar cairan rem yang kuisi di master cylinder agar segera cairan tersebut turun ke bawah. Tapi ya harus diperhatikan juga jangan sampai kebablasan semprot sampai cairan remnya kosong di wadah penampungan di master cylinder. Sampai dirasa seluruh minyak rem sudah turun ke bawah. Lalu selang semprot kulepas. Aku pompa lagi cairan rem melalui handle kiri di master cylinder sampai cairan rem penuh di kaliper pendorong. Makanya kaliper pendorong aku arahkan ke atas dan kututup sedikit pakai jempol agar tidak tumpah. Lalu, dalam keadaan cairan rem penuh di kaliper, aku pasang piston kaliper tersebut perlahan-lahan dan hati-hati. Perlahan saja agar tidak tumpah, dan didorong perlahan-lahan juga karena cairan rem bisa muncrat keluar di master cylinder jika tergesa-gesa. Lalu sekarang, kaliper pendorong siap untuk dipasang di motor tersebut. Saatnya uji coba. Wih, berhasil ya ternyata. Jadi kaliper pendorong itu bisa mendorong stud kopling agar bisa bergerak mekanisme koplingnya. Ya, seperti itu kira-kira ya. Oke, sekarang ini siap ditutup. Oh, tapi diisi dulu ya, harus penuh. Oke, ini sudah selesai ditutup. Sekarang siap untuk dilakukan uji coba. Tapi sekarang aku akan jujur ke kalian mengenai konten yang aku buat ini. Ternyata mekanisme yang aku buat ini ada kelemahan, dimana handle kopling ini benar-benar terasa agak keras. Nah, sekarang aku akan mencoba untuk menjalankan motor tersebut dengan kopling hidrolik ini. Ini kalau aku boleh jujur, handle-nya tuh terasa keras sebenarnya, agak keras. Jadi kalau namanya juga ini eksperimen, jadi ya mau gimana kan, sudah bersusah payah juga untuk membuatnya, tapi ternyata hasilnya juga tidak sesuai ekspektasi. Tapi nggak apa-apa, namanya juga ini percobaan. Walaupun ini masih bisa digunakan sih sebenarnya, nggak ada masalah serius sih sebenarnya. Tapi ya itu, handle-nya itu agak keras sih sebenarnya. Aku akan coba teliti kenapa sih handle-nya bisa keras. Kan namanya juga beberapa partnya ada yang nggak asli juga kan. Ya kayak kaliper pendorongnya itu buatan sendiri, selang remnya juga sebenarnya hanya selang rem murahan juga kan gitu kan. Ini aku coba keliling-keliling dulu, jadi enjoy aja dengan video ini. Oke, sekali lagi. Bisa sih sebenarnya, masih bisa dipakai sih sebenarnya, hanya keras sih sampai pegel tangan. Coba lagi, sekali lagi. Ya hitung-hitung ya 6 otot lengan lah, otot jari sebelah kiri kan. Oke, kita coba sekali lagi. Keren juga ya, motornya sudah kopling hidrolik walaupun buatan sendiri, walaupun masih ada kekurangan, yang penting bisa hidrolik. Jadi nggak sama lagi kan dengan motor standarnya kan. Oke, ini aku tes. Sakit, ini pegel juga rasanya sumpah. Aduh, iya. Jadi ternyata eksperimen ini gagal. Nggak sepenuhnya gagal sih sebenarnya. Ini masih tetap kupasang sih sebenarnya. Ya namanya juga sudah jeripaya kan. Oke, bagian stud kopling aku pasang semacam isolasi kertas ya. Itu kan besi ketemu besi kan, biar nggak cacat, jadi dibungkusin aja gitu kan. Ya, penjelasan mengenai stud koplingnya keras tuh seperti ini sih sebenarnya ya.
Ya, ada bagiannya aku kasih warna mulai dari hijau, kuning sampai merah. Nah, itu kan stud itu kan ngarah ke warna agak kuning. Nah, bagian situ agak keras. Semakin diarahkan ke warna merah itu stud koplingnya digerakkan semakin keras. Makanya sebagusnya harusnya dipasang pendorong itu di bagian yang dekat dengan warna hijau. Ya, masalahnya nih, aku kalau mau menaruh pendorongnya ke warna hijau, maka akan terhalang di bagian situ tuh. Nah, bagian situ kan harus dipotong dan aku nggak mau melakukan itu. Daripada aku harus mencacatkan bagian mesin motor ini, mending kayak gini aja gitu kan. Ya, namanya juga buatan sendiri gitu kan. Kalau buatan pabrik mungkin bisa diperhitungkan gimana pemasangan yang baiknya gitu kan. Nah, kalau masuk ke sini keras, makanya harusnya ditaruhnya di sini pendorongnya, tapi kan bagian ini harus dipotong dan aku nggak mau hal itu terjadi. Ya sudahlah, nikmatin apa yang ada lah, namanya juga sudah jadi payah. Makanya aku nggak merekomendasikan untuk meniru hal ini ya. Jadi kalau memang mau kopling hidrolik, mending yang betul-betul kopling hidrolik, kayak jangan yang kayak gini lah. Ini kan hanya eksperimen yang aku buat gitu kan, tapi ya lumayan lah, walaupun kurang memuaskan tapi ya bisa terrealisasi juga kan motor hidrolik, kopling hidrolik ini. Bagian piston kaliper pendorong kubuat semacam pelindung atau seal agar tidak kemasukan air, debu dan semacamnya. Tapi ya gitu, buatnya ala-ala low budget gitu, ngandalin gulungan plastik kantong asoy terus diikat dengan tali tis. Stud kopling yang bersinggungan dengan piston kaliper pendorong ku isolasi gitu, biar antara stud dengan pendorong nggak bersentuhan langsung satu sama lain, biar empuk dan terlindungi. Oke, bagian bracket kaliper ini terpasang langsung ke mesin. Jadi, kalau misalkan nggak dikasih penghalang panas, bisa ikut panas juga kalipernya ketika mesin bekerja. Jadi, aku akan membuat semacam penghalang panas dari bahan kayu triplek. Konyol ya. Ya, selesai saja penyempurnaan di bagian kaliper pendorong stud kopling ini dengan berbagai kekurangannya. Ya, namanya juga low budget gitu kan, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting bisa berfungsi sebagaimana mestinya gitu. Ya, beginilah. Ini sudah 3 hari dari pemasangan, benar ya 3 hari ya. Dipasangnya di hari Kamis dan sekarang hari Minggu. Jadi sempat berjalan beberapa dan sempat dilakukan penyempurnaan walaupun masih kurang sempurna juga gitu kan. Aku akan mulai review dari sini. Nah, jadi di bagian sini studnya aku kasih lapisan biar pendorong dengan besi stud ini nggak langsung bersentuhan besi dengan besi kan, minimal biar nggak baret atau lecet gitu kan. Bagian sini sudah aku kasih seal abal-abal ya, seal abal-abal atau dari gulungan apa tuh, gulungan ini yang kantong asoy dipotong kan biar jadi lembaran, terus digulung kan, terus dipasanglah tali tis kan biar nggak lepas gitu kan. Terus di bagian bracket, nah dari bracket ini antara besi mesin, bukan mesin sih, dinamo sebenarnya, dinamo dengan bracket itu dilapisi kayu gitu kan, harapannya supaya panas dari mesin nggak langsung tertransfer ke bracket, karena kalau dipasang langsung mesinnya panas, ini juga ikut panas. Namun waktu diajak berjalan jauh sekitar 7 km bolak-balik, 7 km mampir ke suatu tempat, terus mampir kembali lagi 7 km ke sini. Kan waktu dipegang tuh nggak terlalu panas, syukur berarti kan berfungsi. Namun waktu ku parkir lama terus ku sentuh lagi dalam keadaan sudah lama diparkir nah ini jadi ikutan panas awalnya. Jadi waktu kira-kira ini mungkin panas dari mesin ini kan meluap radiasi, karena kan kalau kita megang mesin panas kan dipegang kayak gini kan masih terasa panasnya, panas ini nyerap ke sini. Jadi ketika diparkir ini jadi ikutan panas nantinya gitu kan. Ya disinilah kelemahannya kan, kalau misalkan kopling hidrolik buatan aku ini kayak gitu kelemahannya ternyata. Tapi sudahlah, namanya juga jadi payah, ini kan masih eksperimen kan, dilihat nanti kira-kira bertahan berapa lama kan karya yang aku buat ini gitu. Nah, kira-kira seperti itu untuk di bagian kaliper pendorong ini. Di situ ada tali
bukan tali, kabel apa tuh, selang hidrolik untuk kopling ya. Dari sini ke sini kan digulung kan, karena handle-nya tuh selang kopling itu 130 cm kepanjangan nih. Kalau bisa cari yang 110 kalau misalkan pengen kayak gini juga, ditransfer ke sini. Nah, ini handle, ini master cylinder punya Yamaha X-Max ya. Bebas sih, nggak harus X-Max juga, bisa pakai yang NMAX atau yang variasi juga nggak apa-apa. Nah, namun di sini ya, kalau diperhatikan ya, di bagian penyambung ya, untuk dari sini ke sini, ini ambil contoh ya. Nah, cuman di sini sebelum ku pasang ke sini, aku kasih semacam sambungan lagi, dimana sambungan ini itu aku ambil dari bekas punyanya Satria FPU yang lamanya gitu kan, yang handle kopling sebelumnya. Ku taruh di sini biar jangkauannya lebih jauh, dengan harapan neken kopling ini, neken handle kopling ini lebih dalam. Tujuannya supaya ini bisa maju lebih dalam, dan kalau bisa lebih dalam kan menekan persnelingnya lebih nyaman gitu. Karena kalau misalkan nekennya dikit itu susah untuk netralkan gigi gitu. Oh iya, lupa, motor ini di alarm kah. Kita coba dulu, kita coba hidupkan dulu. Feeling pakai kopling hidrolik buatan aku ini ya, hampir sama kayak aslinya ya. Enggak lembut-lembut amat sih ya, karena kan kelemahannya tuh ada di bagian sini. Nah, kelemahan buatan aku ini ada di bagian sini sebenarnya. Nah, kalau diperhatikan ya, bagian pendorong itu neken ke sini. Nah, kalau aku eksperimen ya, semakin dia ditekan ke sini ya, itu semakin ditekannya semakin keras. Makanya kalau misalkan mau membuat kopling hidrolik nih, substitut ini harus menekan ke bagian sini. Syukur-syukur kalau bisa yang fungsinya menarik, jadi taruhnya di sini, jadi ditarik seperti biasa kan. Tapi yang aku gunakan kan versi yang mendorong kan. Kalau substitut ini mendorong ke bagian sini, itu kopling pasti lebih ringan. Namun karena bertabrakan dengan ini dan aku tidak mau memotong ini, makanya sudahlah, aku biarkan aja seperti ini. Mungkin PR-nya gini, seandainya substitut kopling ini dibuat ke sini lebih panjang, jadi penekannya itu ditaruh di sini kan. Tapi sudahlah, sudah terlanjur dibuat kayak gini juga. Jadi sekarang kita akan mencoba. Nah, dari ini gigi 1, gigi 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau aku tekan lagi, nah alhamdulillah, jadi neken netralnya masih bisa gitu kan. Oke. Nah, oke. Ya, kira-kira seperti itu. Agak keras sih sebenarnya ya, karena namanya juga masih ada cacatnya gitu. Tapi setidaknya lebih baik lah daripada nggak sama sekali gitu. Namanya juga sudah jadi payah. Oke, untuk video kali ini dengan beragam kekurangannya cukup sampai di sini dulu. Ini jangan dia jadikan rekomendasi ya buat Anda, karena bagiku ini masih sebatas eksperimen. Kurasa untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Jadi salam sejahtera untuk para penonton dimanapun kapanpun Anda menonton video ini. Sampai jumpa semuanya.